Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Salihin dengan NPM 2235105009. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang bertemakan NLP. Yang pertama ada pengertiannya, yaitu cabang dari kecerdasan buatan yang berfokus pada interaksi antara komputer dan bahasa manusia. NLP menggabungkan linguistik komputasional dan pembelajaran mesin untuk memungkinkan komputer memahami, memproses, dan menghasilkan bahasa alami manusia. Selanjutnya ada tujuan utama NLP. Yang pertama, menganalisis struktur dan makna bahasa manusia, menyediakan respon otomatis dalam bentuk teks atau suara, mempermudah interaksi manusia komputer secara alami. Contoh implementasi Google Assistant, chatbot, sistem rekomendasi berbasis teks. Komponen utama NLP yaitu linguistik komputasional, studi tentang struktur bahasa, pembelajaran mesin melatih algoritma untuk mengenali pola dalam data bahasa, data teks atau ucapan, data berbentuk teks atau suara yang diproses oleh sistem NLP. Selanjutnya, tugas-tugas NLP. Yang pertama, text classification, mengelompokkan teks ke dalam kategori tertentu seperti deteksi spam Gmail, analisis sentimen, contohnya masukkan, layanan sangat buruk, atau keluarkan negatif. Yang kedua ada name identity recognition, mengidentifikasikan elemen penting dalam teks seperti nama, tempat, atau organisasi. Contohnya teks Presiden Joko Widodo berkunjung ke Jakarta. Hasil Joko Widodo location-nya Jakarta. Yang ketiga, machine translation, menerjemahkan teks dari satu bahasa ke bahasa lain. Contohnya input, how are you? Outputnya apa kabar? Yang keempat, sentimen analisis, menentukan sentimen dari teks. Contohnya seperti teks produk ini luar biasa. Hasil positif. Yang kelima, question answer-ware, sistem yang menjawab pertanyaan berdasarkan teks yang diberikan. Contohnya teks Albert Einstein lahir pada tahun 1879. Pertanyaan, kapan Albert Einstein lahir? Jawaban 1879. Preprocessing teksnya, yang pertama data cleaning, proses membersihkan data dari elemen yang tidak relevan, seperti menghapus atau mengganti nilai kosong, menghapus duplikasi data, menghapus tanda baca, angka, atau karakter khusus jika tidak relevan. Yang kedua, setup environment, persiapan alat dan pustaka untuk memproses data termasuk instalasi pustaka seperti NLTK, Pandas, atau Scikit-learn, mengunduh resource tambahan, atau menyiapkan struktur proyek dan dataset. Selanjutnya yang ketiga, text processing pipeline, serangkaian langkah untuk memproses teks seperti lower casing, tokenization, removing stop word, atau streaming. Yang keempat, text vectorization, proses mengubah teks menjadi representasi numerik yang dapat dipahami oleh model machine learning. Convectorizer, untuk menghitung frekuensi kata, atau TF-IDF, memberikan bobot pada kata berdasarkan kepentingannya. Yang kelima, text classification with naive Bayes, proses klasifikasi teks menggunakan naive Bayes, membagi database menjadi training dan testing, melatih model dengan data training, memprediksi data testing, mengevaluasi performa model menggunakan metrik seperti akurasi dan p-score. Selanjutnya, representasi teks. Yang pertama ada back of word atau BOW. Representasi teks sebagai vektor berdasarkan frekuensi kata, tidak mempertimbangkan urutan kata. Kelebihannya sederhana dan mudah diterapkan. Contoh, teks, saya suka NLP, saya belajar NLP. Hasil, saya 2, suka 1, NLP 2, belajar 1. Yang kedua, TF-IDF, mengukur pentingnya sebuah kata dengan 2 merik. Contohnya, term frekuensi, atau TF, frekuensi kata dalam dokumen. Inverse dokumen frekuensi, seberapa jarang kata tersebut muncul di seluruh dokumen.
Yang ketiga, word embeddings, representasi kata sebagai vektor berdimensi tetap yang menangkap makna semantik. Model populer word, dua fact, glove, fast text. Contohnya kata raja dan ratu memiliki representasi vektor yang berdekatan. Selanjutnya modeling. Yang pertama, naive Bayes, algoritma berbasis probabilitas yang sering digunakan untuk klasifikasi teks keunggulan cepat dan efisien. Contoh penggunaan deteksi spam pada Gmail. Yang kedua, supervector machinist, algoritma yang mencari hyperplane optimal untuk memisahkan data dalam ruang multidimensi kelebihan. Cocok untuk dataset kecil dengan dimensi tinggi. Contoh, klasifikasi dokumen menjadi kategori seperti berita olahraga atau teknologi. Yang ketiga, Recurrent Neural Network. Digunakan untuk data sekuensial, keunggulannya memahami konteks urutan kata. Variasi LSTM mengatasi masalah vanishing gradient, contoh penggunaan penerjemahan mesin analisis sentimen. Baiklah, terima kasih. Mungkin hanya segini yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.